Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai sistem yang telah kami buat, yaitu penentuan kasus penggunaan Clinical Decision Support System dengan menggunakan forward chaining dalam proses diagnosis kasus baru dan kasus lama. Jadi masalah yang akan dibahas yang pertama yaitu penentuan kasus baru dan kasus lama dalam diagnosa penyakit pasien. Lalu apakah dengan gejala dan hasil konsultasi yang telah dilakukan mengarah bahwa penyakit yang diderita oleh pasien merupakan penyakit lama atau penyakit baru. Lalu penentuan diagnosa awal sebelum dokter mengambil keputusan. Selanjutnya ada fitur-fitur Medicine. Yang pertama ada fitur login. Ini merupakan akses awal sebelum masuk ke dalam web Medicine. Login berisi username dan password dokter yang sudah terdaftar sebelumnya. Yang kedua ada pengecekan rekam medis elektronik. Di dalam web Medicine juga berisi rekam medis elektronik pasien dan bisa diakses oleh dokter yang berwenang. Dokter juga bisa mengecek RMI pasien dengan menggunakan fitur pencarian. Fitur ini mematuhi aturan standar keamanan HIPAA dan GDPR. Yang ketiga ada penentuan kasus baru dan kasus lama. Ini adalah fitur utama dari web Medicine. Fitur ini bekerja dengan menggunakan expert system. Kami memilih sistem expert system CDSS untuk membantu menentukan kasus pasien termasuk kasus baru atau kasus lama. Sistem melakukan pengecekan berdasarkan RME dan diagnosis pasien. Yang keempat ada fitur data penyakit. Web Medicine juga berisi data penyakit pasien yang sudah terdaftar sebelumnya. Dokter bisa menggunakan fitur pencarian untuk mencari data detail suatu penyakit. Ini adalah isi dari hardware kami. Yang pertama ada server menggunakan prosesor Intel Xeon atau AMD PYC dengan kecepatan minimal 3.0 GHz. RAM minimal 32 GB, disarankan 64 GB untuk menangani banyak pengguna. Storage SSD dengan kapasitas minimal 1 TB untuk kecepatan akses data yang tinggi, plus penyimpanan tambahan untuk cadangan. Network interface card minimal 1 Gbps untuk mendukung konektivitas cepat. Sistem operasi Linux, Ubuntu atau Debian atau Windows Server sesuai kebutuhan. Lalu ada perangkat dokter dengan prosesor Intel Core i5 atau AMD Ryzen 5 atau lebih tinggi, RAM minimal 4 GB. Storage SSD dengan kapasitas minimal 256 GB untuk akses awal ke aplikasi berbasis web. Sistem operasi Windows 10 atau macOS. Lalu yang ketiga ada perangkat pendukung jaringan, router dan switch. Router dan switch dengan kecepatan minimal 1 Gbps untuk mendukung komunikasi antara server dan perangkat dokter. Memastikan perangkat mendukung protokol keamanan seperti WPA3 untuk melindungi data. Firewall dan sistem keamanan. Perangkat firewall untuk melindungi server dari ancaman cyber. Menggunakan perangkat keamanan jaringan tambahan seperti intrusion prevention system untuk mencegah akses data. Yang keempat ada backup dan recovery. Perangkat penyimpanan cadangan menggunakan perangkat NAS, Network Attached Storage atau layanan cloud untuk melakukan backup otomatis data pasien dan sistem. UPS, Uninterruptible Power Supply, menggunakan UPS untuk melindungi server dan perangkat penting dari pemadaman listrik. Aturan kasus baru. Kasus baru merupakan orang yang datang ke Paskes menderita sakit dan diagnosis baru, atau orang yang berkunjung dan diagnosis sama tetapi sudah dinyatakan sembuh sebelumnya. Nah, berikut adalah syarat-syaratnya. Jika gejala muncul tidak ada dalam riwayat penyakit sebelumnya, jika gejala berbeda signifikan dari gejala penyakit sebelumnya. Lalu, yang kedua adalah aturan kasus lama. Kasus lama adalah orang dan penyakit yang sama dan belum dinyatakan sembuh. Syaratnya ada seperti di bawah ini. Jika gejala baru sama atau mirip dengan gejala penyakit yang pernah diderita, jika penyakit terjadi dalam waktu tertentu, dan jika pengobatan sebelumnya tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Lalu, penggunaan CDSS sebagai expert system. Expert system merupakan program komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan suatu ahli dalam bidang tertentu. Nah, sistem ini akan menggunakan pengetahuan dan data yang telah dikumpulkan dari berbagai pakar atau ahli sesuai bidang yang dibuat, dan kemudian diimplementasikan melalui aturan logika untuk memberikan rekomendasi atau keputusan terhadap masalah tertentu. Nah, CDSS adalah teknologi informasi kesehatan yang membantu tenaga medis dalam mengambil keputusan klinis. Selanjutnya, penggunaan forward chaining dalam CDSS.
merupakan salah satu metode dalam expert system yang menerapkan aturan inferensi ke arah depan yang bekerja dengan mulai dari sekumpulan fakta dan menggunakan aturan-aturan untuk menarik kesimpulan dalam suatu permasalahan. Selanjutnya, algoritma yang digunakan dalam sistem mediation yaitu forward chaining yang seperti tadi dijelaskan. Jadi setiap aturan yang dibuat di knowledge base berbentuk if-then. If merupakan kondisi atau gejala tertentu, lalu then merupakan diagnosis atau langkah selanjutnya. Lalu ini merupakan contoh aturan yang ada di knowledge base, misalnya if gejalanya batuk, flu, hilang penciuman, dan kemungkinannya ke COVID-19. Lalu jika kemungkinannya COVID-19 dan dicek di rekam medis menunjukkan bahwa sebelumnya ada kasus yang serupa atau infeksi paru-paru sebelumnya, maka kasusnya akan jadi kasus lama. Berikut merupakan cara kerja sistem mediation. Yang pertama yaitu dokter menginputkan gejala dan keluhan lainnya dari pasien ke dalam sistem. Kemudian sistem memeriksa gejala-gejala yang telah dibuat dengan menggunakan metode algoritma yang tadi, yaitu forward chaining, yang berbentuk if-then yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu sistem membuat perbandingan rekam medis elektronik dengan diagnosa yang menggunakan forward chaining berupa aturan if-then yang telah dibuat. Jika pasien tidak mempunyai RME, maka di dalam sistem akan menganggap diagnosa pasien tersebut sebagai kasus baru. Selanjutnya yang keempat, sistem memunculkan diagnosa. Jika muncul beberapa diagnosa, sistem akan membandingkan lagi dengan data rekam medis elektronik untuk memperkecil probabilitas diagnosa. Jika tidak punya RME, sistem akan meminta data tambahan untuk diteruskan ke proses validasi kasus. Jika hanya satu diagnosa, maka sistem akan menuju ke proses validasi kasus. Lalu yang kelima, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu proses validasi kasus lama atau kasus baru dengan mengecek dan membandingkannya dengan rekam medis elektronik. Lalu yang keenam yaitu sistem memunculkan output berupa kasus baru atau kasus lama beserta penjelasan detailnya. Berikut merupakan flowchart dari sistem kami yang dimulai dari login dengan menginputkan user, lalu dicek di database apakah valid. Kalau tidak, maka kembali ke halaman login. Jika iya, maka akan ke halaman home. Di halaman home ada 3 fitur, yaitu ada cek rekam medis elektronik, cek kasus baru atau kasus lama, dan daftar penyakit. Di bagian cek rekam medis elektronik, nantinya akan menginputkan data pasien berupa NIK atau nomor rekam medis yang dicek nantinya di database apakah ada rekam medis dengan input nomor rekam medis atau NIK itu. Jika tidak, maka akan kembali ke halaman awal. Jika iya, maka akan menampilkan rekam medis elektronik pasien. Lalu yang fitur berikutnya, cek kasus baru atau kasus lama, sama menginputkan data pasien, lalu masukkan data pasien tersebut ke dalam database, lalu menginputkan gejala baru, lalu memasukkannya ke dalam database, lalu pengecekan apakah ada rekam medisnya. Jika iya, maka ambil data dari rekam medis. Jika tidak, maka memeriksa aturan yang tadi, if-then tadi. Lalu selanjutnya dicek apakah hasil dari if-then tadi menghasilkan lebih dari satu diagnosis. Jika iya, maka cek apakah ada data rekam medis yang telah diambil sebelumnya. Jika iya, maka bandingkan dengan rekam medis elektronik tersebut. Jika tidak, maka meminta data tambahan. Lalu jika misalnya hanya ada satu diagnosis, maka langsung menuju ke proses validasi kasus baru atau kasus lama. Selanjutnya akan muncul output keputusan, yaitu kasus lama atau kasus baru, dan beserta detailnya. Lalu selanjutnya ada daftar penyakit. Sama, menginputkan nama penyakitnya, lalu dicek database apakah ada. Jika ada, maka akan memunculkan detail penyakitnya. Jika tidak, akan kembali ke halaman awal. Nah, di sini ada IRD untuk sistem kami. Di sini ada 5 tabel, yaitu tabel pasien, tabel hasil analisis, tabel gejala input, tabel rekam medis, dan tabel penyakit. 5 tabel pasien terdapat NIK sebagai primary key-nya, lalu nama, umur, dan lain-lain. Lalu tabel analisis ada ID gejala baru sebagai primary key-nya, lalu ada NIK, ID RME, dan lain-lainnya. Di tabel gejala input terdapat ID gejala baru, NIK,
dan tanggal input. Lalu di tabel rekam medis terdapat ID rekam medis sebagai primary key, lalu ada NIK, tanggal dan waktu, lalu dan lain-lainnya itu. Dan di tabel penyakit terdapat ID penyakit sebagai primary key-nya, lalu ada deskripsi, nama penyakit, kategori penyakit, dan lain-lainnya. Ini adalah hukum yang kami buat. Yang pertama, hukum internasional GDPR, General Data Protection Regulation. Ini mengatur pelindungan data pengguna dalam sistem berbasis teknologi, termasuk expert system. GDPR ini penting karena expert system menggunakan data pribadi pasien untuk mengumpulkan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi. Lalu hukum internasional yang kedua ada IPAA, Health Insurance Probability and Accountability, ACT. Melindungi data kesehatan pasien yang digunakan oleh sistem berbasis AI di bidang medis. Yang ketiga ada Cyber Security Law. Hukum ini diatur oleh berbagai negara untuk mengatasi ancaman terhadap keamanan cyber. Contohnya termasuk Federal Information Security Moderation ACT atau FISMA dan Cyber Security ACT. Lalu ada hukum Indonesia yaitu PP nomor 71 tahun 2019. Ini mengatur sistem elektronik termasuk perlindungan data dan privasi. Asal sistem harus mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan yang mungkin timbul seperti serangan cyber, pencurian data, atau manipulasi informasi. Lalu hukum Indonesia yang kedua ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269 tahun 2008. Ini penyelenggaraan sistem informasi kesehatan. Peraturan ini mengatur tentang penggunaan sistem informasi elektronik dalam pengelolaan data kesehatan yang bisa termasuk aplikasi expert system untuk mendukung diagnosis dan penanganan kasus-kasus kesehatan. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur berbagai aspek dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan termasuk penggunaan teknologi dan sistem informasi kesehatan. Lalu yang keempat ada UU ITE pasal 28 melarang pembayaran informasi palsu yang dapat muncul dari kesalahan expert system. Lalu ada pasal yang ke-32 untuk melindungi data elektronik dari penyalahgunaan. Ini ada beberapa etika. Yang pertama, privasi dan kerahasiaan pasien, melindungi data pasien dari akses yang tidak sah. Yang kedua ada transparansi, menjelaskan cara kerja sistem dan dasar pengambilan keputusan. Keadilan dan non-diskriminasi, menghindari bias dalam data pelatihan, dan beberapa etika lainnya. Oke, berikutnya saya akan menampilkan web design dari website kita, yaitu web Mediction. Kita akan memulai dari halaman login page. Di sini kita akan memulai dari login page karena dokter tidak bisa membuat akun, karena sistem langsung membuatkan akun untuk dokter tersebut. Di sini kita langsung aja masuk, mengisi nama pengguna, kata sandi, dan di sini kita akan bisa melihat sandinya dan bisa menutup lagi. Lalu akan masuk di sini akan di halaman beranda. Beranda akan memunculkan halaman profil dari dokter tersebut, yaitu nama. Di sini ada dokter apa, lalu ada jadwal praktik. Di sini ada bisa mencari kasus baru atau kasus lama. Di sini ada data penyakit. Kita bisa melihat juga mencari. Setelahnya COVID-19 langsung muncul penyakitnya. Lalu di sini ada cara mencari rekam medis. Di sini kita juga bisa langsung mencari, akan muncul. Lalu di sini ada kasus baru atau kasus lama, bisa mengecek juga. Ini nanti akan saya jelaskan. Lalu berikutnya ada pasien baru, antrian, total pasien, dan tanggal. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan yaitu apa rekam medis di website kita. Lalu rekam medis di sini kita akan mencari dengan memasukkan NIK. Ini NIK salah karena tidak ada di rekam medis. Ini jika kita akan memasukkan NIK yang benar, maka outputnya akan seperti ini. Langsung memunculkan nama profil pasien, lalu di bawah ada riwayat konsultasi, riwayat pemeriksaan, dan hasil lab. Riwayat konsultasi di sini ada tanggal, tenaga kesehatan, sakit, diagnosa, dan obat. Lalu ada riwayat pemeriksaan, di sini ada tanggal, tenaga kesehatan juga, sakit. Lalu keberadaannya ada proses dan catatan. Selanjutnya kita akan melihat hasil lab. Hasil lab di sini juga ada tanggal, tenaga kesehatan, sakit yang diderita, lalu ada diagnosa, dan kita bisa mengunduh uji labnya. Di sini langsung aja bisa diunduh langsung, dan ada notifikasi uji lab telah berhasil diunduh.
Lalu berikutnya di sini kita bisa melihat detail profil pasiennya. Di sini kita bisa melihat profil pasiennya, NIK, jenis kelamin, golongan darah, berat badan, tinggi badan, dokter yang memeriksanya, catatan dari dokter, riwayat penyakit terakhir, lalu ada alergi, riwayat penyakit turunan, riwayat opnam, riwayat operasi, riwayat obat dan komplikasi. Selanjutnya kita akan ke cek kasus. Cek kasus gini ada beberapa fitur, yaitu data pasien, penyakit, gaya hidup, dan pemeriksaan fisik. Pertama-tama kita akan mengisi data pasien dulu secara urut, yaitu nama lengkap, NIK, jenis kelamin, umur, tanggal pendaftaran, lalu ada golongan darah. Lalu berikutnya ada penyakit, kita akan mengisi gejalanya, yaitu ada beberapa gejala seperti contohnya demam, kita bisa mencari dengan tulisan. Lalu berikutnya kita bisa mencari lagi dengan batuk, bisa menambahkan gejala lagi. Lalu kita bisa menghapus salah satunya, contohnya ini. Lalu berikutnya kita bisa mengisi waktu penyakit muncul, yaitu ada tanggal awal gejala, durasi gejala, kapan gejala terasa lebih buruk, lalu berikutnya seberapa sering gejala muncul, apakah ada pola tertentu. Oke, berikutnya kita akan mengisi di halaman riwayat penyakit, yaitu ada penyakit yang pernah dialami. Contohnya ini, kita akan mengisi salah satu mata merah dan gangguan pernapasan. Lalu seperti biasa, kita juga bisa menghapus salah satunya. Dan kita di sini ada text box, yaitu penyakit lain yang pernah dirasakan. Berikutnya kita ada text box di bawah. Ada apakah Anda pernah dirawat untuk penyakit ini sebelumnya? Apakah keluhan ini pernah dialami sebelumnya? Lalu berikutnya, apakah gejala ini mirip dengan penyakit lain yang Anda ketahui? Apakah Anda anggota keluarga dengan riwayat penyakit serupa? Lalu berikutnya kita akan mengisi gaya hidup. Gaya hidup di sini ada dua pertanyaan, yaitu seberapa sering Anda berolahraga. Kita akan mengisi sering. Deskripsi pola makan Anda, kita akan mengisi seimbang. Berikutnya ada pemeriksaan fisik. Di sini ada satu pertanyaan saja, apakah Anda sudah melakukan pemeriksaan fisik baru-baru ini? Jika ya, akan memunculkan 3, yaitu berat badan, tinggi badan, tekanan darah. Jika tidak, langsung aja tidak. Jadi tidak ada pertanyaan. Berat badan saya akan mengisi. Oke, berikutnya kita akan menyimpan. Lalu data akan disimpan di dalam database. Apakah Anda yakin? Kita akan menekan ya. Dan ada output keputusan, yaitu kalau kasus ini yaitu adalah kasus lama dan didiagnosis menderita penyakit flu. Hasil diagnosis menunjukkan bahwa pasien terkena flu. Di sini ada keterangannya. Lalu ada catatan rekam medis, catatan baru, tanggal riwayat penyakit, dan tanggal konsultasi. Berikutnya kita akan langsung saja ke data penyakit. Data penyakit ini menampilkan banyak sekali penyakit yang ada. Lalu kita di sini juga ada search bar untuk mencari penyakit. Contohnya kita menulis COV aja, yaitu COVID. Lalu di sini menampilkan COVID-19. Di sini ada penjelasan tentang profil penyakit tersebut, ada nama penyakit, penjelasan, kategori penyakit, penyebab penyakit, resiko penyakit, metode diagnosis, kriteria diagnosis, opsi pengobatan, nama obat, anjuran gaya hidup, prognosis, komplikasi, efek jangka panjang, prevalence, incidence, cara pencegahan, tanggal penyakit dimasukkan di dalam sini. Lalu ada hubungan penyakit lain, referensi link jurnal terhadap penyakit tersebut, lalu ada tanggal terakhir update data, dan ada sumbernya juga. Berikutnya ada di halaman gejala COVID-19. Di sini ada gejalanya. Lalu berikutnya ada pencegahan COVID-19. Berikutnya ada pengobatan. Oke, ini jika kita akan menekan button keluar, kita akan langsung ke halaman login lagi. Sekian penjelasan dari web design kelompok kami. Terima kasih.